nak berlaku. Isteri putih tapi palis kelong, kupu putih kelempan, but telingkuh, goyang-goyang di TikTok, buka aurat. Ya, pelayanan suami nak bagus-bagus, isteri yang agak hitam-hitam sikit tapi manis, tapi pelayanan terhadap suami Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Guru-guru kami serta seluruh jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir memenuhi panggilan Allah, dan semoga Allah catat, Allah balas dengan surganya insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita telah membahas beberapa hadis yang menyatakan tentang besarnya pahala melakukan amal saleh di bulan Zulhijjah. Dan sebagai pengingat ulang bahwa di bulan Zulhijjah yang akan kita hadapi, yaitu insyaallah hari Senin yang akan datang, hari Senin ini kita sudah masuk 1 Zulhijjah. Itu adalah bulan yang menjadi saingannya Ramadan, bulan yang menjadi saingannya Ramadan. Sehingga Nabi menyebutkan ada 2 bulan yang pahalanya tidak berkurang, dan kedua bulan itu ada hari raya di dalamnya, yaitu Ramadan wa Zulhijjah. Kemudian kita juga sudah sedikit membahas di antara amalan yang paling tinggi di dalam bulan Zulhijjah, sehingga disebut dengan Zulhijjah, itu karena adanya haji di dalamnya. Zul itu artinya mempunyai, memiliki, hijjah artinya haji, maka disebut bulan Zulhijjah, bulan yang di dalamnya ada haji. Ini amalan yang paling tinggi. Makanya mulianya Zulhijjah itu salah satunya dengan keberadaan orang-orang yang berhaji. Ya. Kenapa begitu mulia? Karena mereka menghabiskan harta, tenaga, pikiran, tanpa berharap kembali, lalu menuju ke Baitullah hanya untuk taat pada perintah Allah. Sehingga Allah betul-betul membangga-banggakan orang-orang yang jauh pergi tanpa peduli dengan keadaan dirinya, hanya demi taatnya kepada Allah. Ini yang menyebabkan Zulhijjah begitu tinggi harganya dibanding bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Kemudian kita sambung amalan berikutnya, yaitu hendaknya seseorang jangan meninggalkan atau dianjurkan
untuk melakukan puasa sunnah Zulhijjah. Jadi ada satu amalan dalam bulan Zulhijjah, karena Zulhijjah termasuk bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Kalau Ibnu Abbas mengatakan barang siapa yang beramal saleh di dalam 4 bulan ini, maka dikali lipatkan pahalanya. Dan barang siapa yang berbuat dosa di dalam 4 bulan ini juga dikali lipatkan dosanya. Nah, makanya semua bulan-bulan haram itu ada puasa sunnahnya. Rajab juga begitu, ada puasa sunnah. Cuma tidak ditemukan dalil yang menyatakan disuruh 1 bulan. Cuma disuruh berbanyak puasa sunnah dalam bulan Rajab. Ini kita sedang berada di Zulqa'dah. Juga ini termasuk bulan haram. Lalu kemudian Senin depan kita akan berada di Zulhijjah insyaAllah. Maka salah satu amalannya adalah melakukan puasa sunnah Zulhijjah. Nah, puasa sunnah Zulhijjah ini berdasarkan keterangan hadis Nabi yang melakukannya. Ada beberapa hadis dari istri-istri Nabi, juga dari Hafsah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah. Rasulullah itu senantiasa berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi disunnahkan puasa dari hari 1 Zulhijjah. Nah, puncaknya itu nanti hari ke-9 atau disebut dengan hari Arafah. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, barang siapa yang melakukan puasa sunnah Arafah, siyamu yaumi Arafah, ahtasibu yukaffira lahu as-sanah qabla was-sanah ba'da. Siapa yang puasa 1 hari di hari Arafah, maka diampunkan dosa-dosanya 2 tahun ke belakang. 2 tahun. Kalau puasa Asyura diampunkan dosa setahun. Kalau puasa Arafah 2 tahun diampunkan dosa. Bayangkan hanya dengan sehari puasa 720 hari diampunkan dosa. Maka rugi betul orang-orang yang melewatkan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang ketika kita tanya, ana rencana puasa ya, tinggal huru Arafah, ana rencana puasa. Ya, lalu dijawab, kibanda puasa huru megang. Ini jawaban, kibanda puasa huru megang. Ya, megang itu adat atau syariat? Itu cuma adat. Dan adatnya pun adat Aceh. Dan adat Nusantara, dan adat Indonesia, adat Aceh. Nejak Medan, anak demung orang di Padang mereka tak kenal hari-hari megang, ya, Riau. Di Pulau Sumatera saja Aceh yang mengadakan adat megang. Jangan gara-gara adat lalu kita mengalahkan syariat. Tidak ada satu hadis pun atau keterangan para ulama yang mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan megang maka diampunkan dosa-dosanya dari satu megang ke megang berikutnya. Ana ada ya. Jadi jangan sampai gara-gara megang tak puasa, karena megang tidak ada kelebihan apapun. Jadi diurut dengannya kadang-kadang aneh, ya, menganggap adat itu di atas syariat. Dan jangan pikir semua adat kita itu dalam keadaan baik-baik saja. Banyak sekali yang perlu dikoreksi. Bagaimana bisa seseorang mengatakan semua adat baik? Tentu tidak. Menari-nari di depan pintu baru oleh anak-anak gadis remaja dengan memakai pakaian yang lumayan ketat walaupun berbalut pakaian Aceh. Menari-nari depan pintu dengan tiupan serunai kali dan segala macam, lalu memakai punuk unta di atas kepalanya, lalu dianggap itu adat yang baik. Padahal Nabi getah mengurindang dan menari-nari ke orang Adam.
So katanya mana pupu yang ada. Panen ada kalian. Makanya ketika kita mengabarkan syariat, jangan mengira adat itu semuanya kabudui. Itu kan adat itu kan buatan manusia. Ya. Jadi jemaah melakukan Allah jangan sampai tidak puasa di hari ke-9. Kalaupun tidak sanggup puasa dari hari pertama, maka paling kurang ambillah puasa hari ke-9. Menyuruh ke-9 hana puasa Aceh, ada orang kali. Itu tidak tahu lagi gimana. Itu berarti tidak ada perjuangan untuk mengampunkan dosa, menyelamatkan diri. Jadi jemaah melakukan Allah, ini amalan yang berdasarkan hadis, yaitu sunnah untuk melakukan puasa Zulhijjah. Dan khusus untuk para ibu-ibu, khusus untuk para istri, itu ada tambahan syarat. Ada tambahan syarat, yaitu wajib izin suami bagi yang masih bersuami. Kalau tidak ada suami, kayak mana minta izin suami? Karena mungkin mereka izin pada kobos. Yang masih ada suami, lalu kemudian suami ada bersamanya, maka wajib meminta izin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha baina yadayha illa bi izni. Tidak halal bagi seorang istri untuk melakukan puasa sunnah sedangkan suaminya bersamanya, illa bi izni, kecuali dengan izinnya. Kalau puasa wajib tidak ada izin-izin. Kalau suami berani mengatakan tidak boleh kamu puasa Ramadan, yang bayar laki ceria juga baga. Berarti kena kawin dengan Fir'aun. Tetapi kalau puasa sunnah, wajib minta izin. Salah satu syarat khusus untuk para istri, wajib minta izin. Kenapa wajib minta izin? Karena berhubungan dengan pelayanan terhadap suami. Berhubungan dengan pelayanan terhadap suami. Jangan gara-gara puasa sunnah mengurangi pelayanan dan pengabdian terhadap suami. Ada kalanya suami memang membutuhkan istri. Baik kebutuhannya kebutuhan yang mubah atau yang sunnah atau kebutuhan wajib. Terjadi hubungan suami istri, itu jangan sampai istri mengatakan, oh baik-baik apa kena malu dengan lu puasa. Hanya aja. Jadi istri wajib minta izin ke suami. Suami yang mana? Suami yang ada bersamanya. Maksudnya dia pulang ke rumah, walaupun dari kantor kerja, tapi dia pulang ke rumah. Nah ini wajib minta izin. Kalau suaminya tak ada di tempat, itu tidak perlu minta izin. Contoh suami kerja di kapal layar. Suami kerja di kapal sehingga dia pulang 6 bulan sekali. Yang hanapu dia telepon, bang izin ya besok puasa dari hari pertama sampai hari ke-9. Kata suami, buka telepon dong. Kapuasa aja. Tendung hanainan. Jadi yang model-model begitu nak perlu minta izin. Yang ada bersama karena menyangkut dengan pelayanan. Makanya kalau suami mengatakan bahwa tidak boleh puasa, jadi istri minta izin, bang boleh puasa. Ini dari hari pertama sampai hari ke-9 saya puasa. Suami mengatakan hadir, tak boleh. Ternyata suami trauma tahun yang lalu sudah dikasih izin, gara-gara dikasih izin puasa sunnah 1 sampai 9 Zulhijjah. Kata suami, kamu kemarin tahun lalu sudah puasa. Gara-gara kamu puasa, kami makan pagi tidak ada, makan siang tidak ada, waktu makan malam kakak bilekah buka puasa, ikurun kamu dede anak kamu masak sapu. Yang mudah-mudahan kayak gitu. Kalau suami mengatakan tidak boleh, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Taat pada suami, tidak usah puasa. Tidak usah puasa. Kenapa begitu? Ketaatan pada suami itu lebih utama daripada melakukan amalan sunnah. Taat pada suami
itu lebih utama, lebih besar pahalanya, lebih dekat dengan surga dibandingkan dengan mengamalkan amalan sunnah. Yang perlihat dan bermufum bahawa isteri bisa masuk surga hanya dengan 4 perkara. Isteri bisa langsung masuk surga hanya dengan 4 perkara, dan tidak termasuk melakukan puasa sunnah, salat sunnah. Apa 4 perkara itu dimulakan Allah? Kata Rasulullah, "Iza sallatil mar'atu khamsa." Hanya salat 5 waktu. Tak ada salat sunnah dah lupa. Murinang hanya sembahyang sunnah dah lupa. Tapi salat 5 waktunya pastikan bagus, pastikan makbul, diterima Allah. Bergerak man membawa dia. Tak pernah salat tahajud tak apa-apa, duha tak apa-apa. Lalu wasaman syahra, puasa Ramadan saja. Tak pernah puasa sunnah tak apa-apa. Bagi seorang isteri, Ramadan saja. Yang penting Ramadannya diterima. Bagus. Lalu wahafidhat farjaha, menjaga kehormatannya. Jaga kehormatan, jangan terbuka aurat. Jangan joget-joget di depan TikTok. Yang biasa sampo ada di foto. Waktu di foto ada ibu-ibu ikut pengajian bertahun-tahun. Kalau sudah berwisata, waktu di foto terbang, kakinya terbang setengah ke atas, semua terbang semuanya. Tapi daging lagi akan ibu pengajian. Dia jaga kehormatan, apalagi sampai terbuka aurat. Karena terbuka aurat bagi perempuan haram surga. Dan cukup banyak anak-anak gadis hari ini mengharamkan dirinya untuk masuk surga. Dengan celana ketat, baju ketat, ikut agama Nabi. Jaga kehormatan. Dan yang keempat, kata Rasulullah, wa ata'at zawjaha, dia taat pada suaminya. 4 perkara saja. Lalu Rasulullah mengatakan, wa qila laha, nanti hari kiamat maka Allah akan mengatakan kepada isteri ini, udkhulil jannah, masuklah ke surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun yang engkau suka. Ini isteri-isteri kalau faham ini, itu tak capek hidup di dunia ini. Cukup 4 perkara dia jaga dengan sebaik-baiknya. Salah satunya taat pada suami. Tentu taat itu pada sesuatu yang tidak melanggar syariat. Karena Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Jadi lakon iucok pendeng, isteri PNS kata suami, ambillah pinjaman kredit di bank, nanti kita itu bisa buat ini, bisa buat itu. Itu tak boleh taat. Walaupun dia ceraikan, pilih cerai, karena dia menyuruh masuk ke dalam dunia riba. Sebenarnya tak boleh taat, tapi yang terjadi sebaliknya, malah isteri yang mengajak, dacok pempek. Isteri yang ngajak apa kadang-kadang. Jadi jemaah berkata Allah, ibu-ibu puasa sunnah wajib izin suami, itu tambahannya. Berikutnya, itu nanti berjuanglah untuk melakukan puasa. Berjuanglah selama sehat badan, sehat pikiran. Jadi jangan ada orang begini Pak, dibisik oleh syaitan, alah mau puasa sunnah, yang pikaru kan sunnahnya. Jadi itu pun jadi masalah. Itu kan sunnah. Sunnah itu kan dia kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dan akhirnya semua amal sunnah dia tinggalkan. Tak pernah tahajud, tak pernah duha, tak pernah puasa Senin Kamis, tak pernah puasa apapun, hanya gara-gara itu kan sunnah, tak dosa, kan tak wajib. Dari sisi hukum benar. Tapi ingat, Nabi SAW pernah melewati satu kuburan. Hadis dari Abi Hurairah. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang bersamanya, man sahibu hazal qabr, ini kuburan siapa? Lalu dijawab oleh sahabat, li fulan ya Rasulullah, kuburan fulan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, di sini kalimat yang harus kita waspadai, Pak. Kata Rasulullah, raka'atani khafifatani allati tunkirunaha aw tuhkirunaha, ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum.
Ingat-ingat kata Nabi, tahukah kalian ini yang berada di dalam kubur ni sekarang dia sedang berharap-harap untuk dikembalikan ke dunia demi menjalankan 2 rakaat salat 2 rakaat yang khafifah, yang ringan. Ya. Dia sedang bermohon-mohon agar diberi izin oleh Allah untuk menjalankan 2 rakaat yang ringan. Nabi sampai nambah kalimat ringan. Ya. Berarti kalau solat ringan tu ya bukan tahajud, ya, itu berat. Ya. Mungkin bukan duha. Ya. Tetapi solat mutlak, solat sunnah mutlak. Suka-suka kita madang-madang yang kata apa pun itu karena solat sunnah mutlak itu banyak keringanannya. Ya. Jadi suka-suka kita kapan waktunya kecuali di waktu yang dimakruhkan dan segalanya. Dia minta bermohon-mohon sama Allah agar diizinkan melakukan solat sunnah, seakan-akan dia mengatakan begini, Nabi dong wadai dong sembahyang wajib dia sih. Nabi dong wadai dong sembahyang sunat 2 rakaat. Dia bermohon. Lalu Nabi nambahkan kalimat allati tuqirunaha, yang dulu di dunia engkau meremehkannya. Makanya kan banyak orang hari ini Pak, jak masjid ana sembahyang qabliyah, nanti habis solat zuhur hendak solat ba'diyah. Lalu merasa, alah, yang penting kan wajib kita jaga, kita kan. Sisi hukum benar, tak ada masalah. Tetapi begitu dia tidak cukup amalnya, maka dia bermohon agar diizinkan kembali melakukan itu. Jadi Nabi lalu mengatakan, min baqiyat ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Lebih dia senangi untuk melakukan 2 rakaat itu daripada seluruh kesenangan yang kalian sedang nikmati hari ini. Maksudnya kesenangan kalian yang kalian nikmati tidak ada harga lagi sama dia. Yang dia butuh cuma izin untuk salat 2 rakaat. Saking butuhnya amal di alam barzakh dan di akhirat. Jadi kalau kita tawarkan rumah dia tidak mau, tawarkan mobil dia tidak mau, kita tawarkan istri dia tidak mau. Ya, tidak mau. Dulu gaduh fikir kahwin lain. Dia kata mau dalam kuburnya tidak mau lagi dia. Yang dia izinkan adalah izinkan aku kembali ke dunia. Nah ini siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang dulu ketika ditawarkan oleh Allah kesempatan menumpuk amal, maka dia melewatkannya. Kan cukup banyak orang yang begini. Alhamdulillah kita yang di masjid sering bermajlis ilmu, itu alhamdulillah sedikit-sedikit orang mulai ya Allah rugo sih, mana ada puasa rugo. Padahal kan puasanya cuma 13 jam. Setelah itu diampunkan dosa sampai 2 tahun. Diberikan pahala, Masya Allah. Ya, pahala menggunung diberikan Allah. Nah, kapan kita akan mengambil pahala itu nanti? Kanjino memang semuanya ditunda oleh Allah demi menguji iman kita. Nanti kita ambil. Nah, jemaah berkat Allah. Ini amalan yang berada dalam Zulhijjah, berpuasa sunnah. Lalu berbanyak sedekah, jemaah berkat Allah. Karena ini bulan haram, sedekahnya dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak sedekah. Kalau bisa bersedekahlah kepada orang untuk berbuka puasa sunnah. Ya, jadi tetap berlaku hukum siapa yang memberi makan orang berbuka puasa dia dapat pahalanya. Jadi di mana-mana masjid yang ada buka puasa sunnah kirim juga makanan. Untuk buka puasa, ulang buka puasa. Ya, paling kurang kirimkan ke tetangga waktu hari Arafah, kirimkan ke tetangga bukaan puasa. Ya, kita beli apalah, kemudian kita kirim apalagi ke rumah orang miskin yang berpuasa. Masya Allah kita dapatkan pahalanya. Walaupun tidak sama pahala itu dengan pahala orang yang berpuasa langsung, tetapi dikali lipatkan pahala. Allah itu kalau kasih hadiah itu tidak cilet-cilet. Kalau kita kan kalau balas kebaikan orang kan ya paling terima kasih, jazakallah, itu kan kalimat. Tapi kalau Allah yang beri itu tidak ada yang sepadan dengan perbuatan itu, pasti lebih. Ya. Baik, kemudian ada satu amalan lain, najib. Najib lelikutnya Pak. Baik, ada satu amalan yang berikutnya yaitu al-udhiyah, berkurban. Ini yang terakhir kita bahas.
Kita membahasakannya dengan kurban karena kita mengambil dari makna, ya, dan kita ngambilnya dari makna. Tapi kurban itu dalam bahasa fikih itu disebut udhiyah, yaitu sembelih. Kalau kita mengambil dari makna tujuan sembelih, yaitu berkurban, qaraba yaqrubu itu artinya mendekat, ya, mendekat. Maka disebut kurban, untuk mendekat ke Allah. Jadi sudah biasa di mulut kita kurban. Tapi kalau kita cari di dalam kitab pembahasan kurban, kalau kita lihat ke kata kurban itu tidak dapat. Ya. Tapi kita harus kembali ke bahasa al-udhiyah, yaitu menyembelih. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sembelihan itu adalah bahagian yang paling dicintai Allah. Dari sejarah anak Adam pertama, Allah kalau ingin meminta sesuatu sebagai bukti pengorbanan, maka yang diminta selalu sembelih atau sesuatu yang kita berikan khusus untuk Allah. Ya. Makanya kan kisah Habil dan Qabil itu juga bahagian daripada pengorbanan. Ya. Kan Allah sebutkan wa izna ba'abna Adam, kami kisahkan kisahnya anak Adam, yaitu iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak, dan seterusnya dalam surah Al-Maidah. Kata Allah, kami kisahkan dua orang anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, ketika mereka berkurban. Iz qarraba qurbanan, ketika mereka berkurban. Jadi dari wujud dari manusia pun itu kurban itu sudah dimulai. Dan apa tujuannya? Untuk membuktikan cintanya dan sekaligus mendapatkan pengakuan dari Allah. Kenapa Habil berkorban? Untuk mendapatkan pengakuan apakah dia yang diridai dengan pilihannya atau Qabil yang diridai dengan pilihannya. Ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Habil. Kenapa? Habil berkorban dengan binatang yang paling bagus. Ya. Sedangkan Qabil, kebetulan Qabil ini berkebun, dia punya tanaman segala macam, dia memberikan tanamannya juga. Kalau Habil beternak, ya, Qabil memberikan sayur, tapi yang dia pilih sayur-sayur kaduha. Ya, dia kumpulkan, dia letakkan, akhirnya Allah tolak. Di situ kita dapatkan satu kalimat kunci, bahwa berkorban adalah bukti kita sedang memohon pengakuan dari Allah. Kalau sudah diakui bahwa kita abdun, maka selamatlah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pahala kurban ini juga meledak-ledak pahala kurban. Di antara hadis yang menyebutkan itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amila ibnu Adam min amalin yawman nahri ahabbu ila Allah azza wa jalla min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang lebih hebat di sisi Allah di hari-hari nahar. Hari nahar itu, naharun itu nama leher unta. Ini tempat letakkan tali. Ini namanya naharun pada unta. Maka disebut nahar karena hari menyembelih leher ini. Disebutlah hari nahar. Ya. Karena ada istilah-istilah yang digunakan itu berdasarkan kebiasaan orang Arab menyebutnya. Contoh, kenapa dinamakan hari tasyrik? Jadi kan 10 Zulhijjah Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasyrik. Dinamakan hari tasyrik karena diambil dari kalimat syarraqa yusyarriqu, artinya menjemur. Ya, menjemur. Maka disebut hari tasyrik, hari menjemur daging. Karena urang hana kulka. Jadi hari raya pertama sembelih untuk bisa disimpan itu dia jemur, dia ada, kemudian bisa dimakan sampai berhari-hari. Makanya kita sekarang sudah ada kulkas. Lalu kemudian Rasulullah menyambung, jadi kata Rasulullah, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah di hari-hari nahar. Hari nahar itu hari 4 hari, 10, 11, 12, 13, berarti Idul Adha dan 3 hari berikutnya. Ya. Ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah min
ihraqid dam, kecuali mereka yang menumpahkan darah. Jadi maksudnya menumpahkan darah binatang sembelihan. Ini amalan yang paling dicintai Allah di hari tersebut. Maksudnya apa? Seandainya kita bersedekah 10 kali lipat dari harga kurban, tetap yang paling dicintai adalah yang menumpahkan darah. Mesti nak urut, ilmu nak kurban, hai ilmu memang nak kurban dunia. Cuma sedekah 10 kali kurban. Misalnya dia bilang ni harga kurban 2,5 juta, misal contoh. Dia tidak kurban, tapi di 4 hari itu dia sedekah mencapai 25 juta. Berarti 10 kali lipat dari harga kurban. Mana yang paling dicintai Allah? Ihraqud dam, yang menumpahkan darah. Tetap berkurban, itu yang paling dicintai. Maka kita boleh mengumpulkan uang sambil menunda sedekah sebentar untuk mencapai kurban. Ya. Jadi jemaah berkat Allah, dari bahasa ini saja kita sudah tahu Allah berarti sangat cinta kepada orang kurban. Sangat cinta ke orang kurban karena dia berkurbannya untuk Allah. Saking cintanya Allah, Nabi melanjutkan, wa innahu lata'ti yaumal qiyamah, semua binatang kurban itu akan datang kembali di hari kiamat. Biquruniha, lengkap dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, dengan lemak-lemaknya, lengkap. Kenapa dibilang sampai segini? Karena dulu sudah kita tek-tek, kita mutilasi, sudah di dalam kuah belangong, kita tidak tahu lagi, ya, ini bahagian mana tidak tahu lagi, kamu tek-tek, kau buat. Tapi begitu nanti datang kembali di hari kiamat, lengkap kembali menjadi binatang kurban kita, lengkap kembali lagi menjadi binatang yang sebelum kita sembelih. Lalu untuk apa mereka datang? Nanti dijelaskan oleh Imam Syafi'i langsung, ya, dijelaskan bahwa di antara yang dimaksud oleh Nabi, mereka itu datang bukan untuk menuntut tapi untuk membela. Ya, jadi mereka datang lalu mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami dulu disembelih karena taat kepadamu ya Allah. Ya, kami dulu ditek-tek, lalu dijadikan kuah belangong, lalu kemudian dimakan rame-rame hanya karena taat kepadamu ya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, bayangkan, ini tidak masuk akal nih. Kita sembelih kambing, lalu yang sakit kambing, lalu kita makan, tiba-tiba kita dibela sama kambing yang kita sembelih. Nah, kita makai, Pak. Bapak kalau sembelih istri, bapak sembelih istri, apakah istri datang hari kiamat? Ya Allah, dia menyembelihku ya Allah, karenamu ya Allah. Apa nih? Dia datang menuntut, tapi kambing, sapi, unta datang membela setelah kita sembelih. Kalau bukan karena mereka taat ke Allah, maka sungguh tak akan dapat pahala itu. Nah, jadi mereka bersaksi. Inilah yang menjadi salah satu penyebab kita mudah masuk surga. Banyak kita melakukan pengorbanan karena Allah. Kemudian Nabi sambung sedikit lagi, wa inna dam la yaqa' min Allah azza wa jalla, dan darah yang jatuh dari binatang kurbanmu di tempat penyembelihan itu sudah duluan sampai ke Allah. Duluan sampai darah itu ke Allah qabla ay yaqa' 'ala al-ard, sebelum darah itu menetes ke tanah. Sebelum darah menetes ke tanah, pahalanya sudah tercatat di sisi Allah. Ya. Sedangkan kita kan waktu nyembelih kan sunnahnya menjatuhkan binatang itu ke rusuk kiri. Disunnahkan orang menyembelih itu menghadap kiblat. Lalu binatangnya disunnahkan jatuhkan ke rusuk kiri. Ini dalam fikih berdasarkan perbuatan Nabi. Lalu baru ditarik. Kan lehernya berarti sudah di atas tanah nih, Pak. Begitu kita tarik, darahnya itu bukan menetes, muncrat. Tadi kalau muncrat dari leher menuju ke tanah itu berapa detik? 0, sekian detik, berumum langsung ke tanah. Tapi Allah mengatakan, Nabi mengatakan, sebelum darah itu jatuh ke tanah, pahalanya sudah sampai ke sisi Allah. Allah tidak terima daging. La yanalullah luhumuha wa la dima'uha wa la syurumuha. Allah tidak terima dagingnya, darahnya, lemaknya. Allah tidak penting terima itu. Itu kasih ke fakir miskin. Bagi makanlah, berikan ke fakir miskin. Tapi yang Allah terima at-taqwa minkum, ketakwaan kalian.
Jadi sebenarnya binatang-binatang ternak ini hanya fasilitas kita untuk menampakkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena binatang ini menjadi fasilitas, diberikan oleh Allah pahala yang besar, maka di ujung hadis disebutkan fatibu biha nafsan, perbaguslah kurbanmu, ya, karena dia diterima oleh Allah, hadiah untuk Allah. Walaupun Allah tidak butuh itu, dia butuh menyelamatkan kita, maka perbaguslah kurbanmu. Kalimat Nabi you minta yang paling good, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Makanya kita yang berkorban hendaknya jangan mencari kurban yang asal-asalan. Maka kan waktu cari kurban itu disuruh lihat yang pertama, jangan sampai dapat kurban yang enggak sah, yang cacat. Ada 4 cacat yang dilarang Nabi. Kata Rasulullah, la tajuzul adhahi fi arba'. Tidak boleh berkurban dengan 4 cacat pada binatang. Tak sah, langsung tak diterima. Apa dia? Yang pertama, al-awra, al-bayyin awruha. Tak boleh binatang kurban itu yang buta, yang betul-betul buta. Al-bayyin awruha, betul-betul buta. Tak boleh, langsung tak sah. Baik buta sebelah atau 2 belah. Berarti kalau sebelah mungkin itu kambing dajjal, buta sebelah. Ya. Tapi kalau cuma rabun, kambingnya rabun, ya, tidak terlalu nampak, tinggal bapak bawa kertas ABCD, bapak suruh baca sama kambing itu. Mudah-mudahan dia baca, dapat dia dapat aman. Cuma paling bagus itu cari yang paling aman. Jadi tidak boleh yang buta, hati-hati, Pak. Kemudian yang kedua, al-arja, ya, al-marid al-bayyin maraduha, yang sakit-sakitan, yang benar-benar sakit. Anjir dah minta lemah-lemah sakit, Pak, dah murah-murah, dikasih tahu sama yang pemilik tukang jual lembu, hai nyona murah baju, cuma agaknya di lemahnya cuci darah nak melahirga. Anjir Pak, anak pun cerita, Pak, baik nak lain. Model-model kambing sudah pernah kena asam urat, kolesterol, kemudian darah tinggi, jantung sudah ganti ring, kemudian macam-macam, itu tak boleh beli. Walaupun dimurahkan, langsung tak sah. Tapi kalau sakitnya cuma sakit ringan, itu makruh saja. Panu, ada sekurak, cemukam bagi kambing, atau kemudian terpotong telinga sedikit, atau tanduk ini sedikit, tidak sempurna tanduk, itu makruh. Tapi tetap sah. Paling bagus itu cari yang sempurna. Kemudian yang ketiga kata Nabi, al-arja al-bayyin arjuha, yang capi, pincang. Makanya waktu beli, hati-hati Pak, suruh jalan dulu. Pengat dia urut muka kambing, suruh jalan. Yang suruh jalan kambingnya, bukan urut muka. Urut muka bisa jadi jika capi tu. Yang penting kambing suruh jalan, sapi suruh jalan. Coba bawa, jangan sampai capi langsung dah sah. Dan yang keempat, al-ajfa, yaitu terlalu kurus sampai nampak tulang rusuk. Kita pada minta murah, nyona yang lebih murahnya, padahal dah nampak ni tulang rusuknya. Itu tak sah. Jangan sampai cari binatang yang kurus. Di Nabi itu selalu kalau cari binatang kurban, asmanuha, yang paling gemuk. Makanya yang gemuk-gemuk di mana-mana lebih hebat daripada yang kurus. Bapak, lebih berharga yang gemuk-gemuk daripada yang kurus. Makanya saya sering nasihati istri, jangan kurus-kurus kali, karena tetap yang gemuk itu lebih banyak. Kasih sayang suami itu lebih banyak. Istri gampijuk, ganduh dulu, suruh gemuk sikit Pak. Jadi tidak usah terlalu kurus, biar kita siap dikurbankan tahun yang akan. Baik, itu disuruh cari yang paling bagus Pak. Kemudian kalau kita ni, saya tidak baca per kalimat. Ini saya bawa kitab ada 2, semuanya menjelaskan dengan sempurna. Saya tidak baca per kalimat karena waktu. Ini waktu tinggal sedikit, nanti 5 menit lagi kita bertanya jawab. Kemudian disuruh cari yang paling sempurna. Tadi hindari yang 4, lalu cari yang paling sempurna. Ciri-cirinya, dia asman, dia paling gemuk, lalu amlah, warna putih. Jadi kalau nanti panitia mengatakan, hai nyona 2 kambing, ini 2,5 juta, tapi yang gemuk itu lagak ceratnya misalnya,
itu gemuk. Tapi peh dah mapeng tertentu di peh border. Misalnya ada sapi lebih gemuk lagi, kasih tahu sama panitia bahwa ini ada sapi tapi tambah uang lebih gemuk lagi. Itu tidak perlu kita mengatakan korupsi panitia, kanyo, kaji. Pak, kalau ada bukti lebih gemuk memang lebih mahal, ambil yang lebih mahal. Tidak ada harga 100.000 itu dengan surga, keindahan surga Allah, tidak ada harganya. Itu tidak usah mengatakan kiban yang masak, kaji tanya dengan kalau ada yang lebih bagus lagi, cari lebih bagus lagi. Ya. Itu nanti Allah balas. Semua pemberian kita Allah balas dengan keberkahan rezeki yang Masya Allah melimpah ruah. Nah, lalu disuruh cari yang amlah, yaitu yang warna putih bersih. Nah, tentu kalau pada kambing bisa cari ibas, itu lebih mudah. Kalau sapi mungkin susah cari, tapi disuruh cari yang warna putih. Makanya kalau di dalam fikih itu sampai warna pun dibicarakan oleh para ulama. Ya. Warna-warna pemilihan binatang kurban itu dibicarakan karena Nabi memilih warna. Nah, jadi jemaah berkat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau kita rujuk ke kitab, maka warna paling utama itu warna putih, kan? Warna putih. Ya. Kalau tidak ada putih, summa safra, disuruh cari yang warna kuning, kekuning-kuningan. Ya. Kalau tidak ada yang kuning, summan afra, warna abu-abu, warna abu-abu, nyohana abu-abu, summan hamra, baru cari warna coklat kemerah-merahan. Hamra itu merah, tapi yang dimaksud oleh orang Arab di sini adalah coklat kemerah-merahan. Kalau tidak ada hamra, summal balqa, baru cari yang belang-belang. Nah, mau pelang-pelang Pak, putih, hitam putih, ada belang-belang gitu, tidak ada polos gitu. Nah, itu pilihan yang kelima. Kalau tidak ada yang belang-belang, balqa, baru jatuh pilihan terakhir ke as-sauda, ya, yaitu yang warna hitam. Nah, jadi dengan begitu, hindari dulu mencari binatang kurban warna hitam. Ya. Jadi Nabi itu menghindari sekali warna hitam. Kenapa? Ya, pertama memang dari sisi penampakan. Dari sisi penampakan kan glib, kambing putihnya glib, itu kita mau korbankan. Yang kedua, syaitan itu sering menjelma ke binatang-binatang berwarna hitam. Makanya kan dalam hadis tentang saf salat, kalau ada celah dalam saf salat segini, maka Rasulullah mengatakan hati-hati, kalau ada celah, syaitan masuk di celah itu berbentuk anak kambing hitam. Yang kali Nabi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga mengingatkan bahwa syaitan sering menjelma menjadi ular hitam, anjing hitam. Ya, makanya apa? Ini dihindari yang warna hitam oleh Nabi. Maka baik kita ini kambing-kambing hitam, lembu hitam, ya lembu mungkin cari dulu yang putih-putih, putih cari. Memang disuruh pilih, disuruh pilih, bukan asal-asalan lah perlu yang kanan, tidak juga yang enggak, disuruh pilih. Ya. Dan cuma begini, ini pemilihan warna ini khusus pada binatang kurban, tidak berlaku pada pemilihan suami atau istri. Ya, itu tidak berlaku. Istri putih kelong, tapi palis kelong, kupu putih kelompan, but selingkuh, goyang-goyang di TikTok, buka aurat. Ya, pelayanan suami tidak bagus, istri yang agak hitam sikit tapi manis, tapi pelayanan terhadap suami Masya Allah. Begitu juga suami itu apa putih kali menyampaikan belanjaan hijau, enggak hitam tapi 10 juta hijau di bulan. Tidak ada istri yang minta cerai dari suami yang kulitnya hitam selama dia baik. Tapi cukup banyak orang yang minta cerai dari suami putih gara-gara dia tidak layak jadi seorang suami. Nah, jadi itu contohnya. Ini berarti pemilihan ini hanya pada binatang, bukan pada pemilihan jodoh. Nah, kemudian sedikit lagi jemaah berkat Allah, bolehkah berkorban dengan binatang yang betina? Ini cukup banyak pertanyaan. Banyak orang nasab korban dengan ada kambing inang. Ya, yang betina. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan tidak sah. Tidak ada. Saya sudah rujuk ke beberapa kitab, terutama kitab-kitab Syafi'i ini yang saya bawa, ini kitab 4 mazhab. Tidak ada yang mengatakan tidak sah. Semua sah. Cuma
begitu dibicarakan mana yang lebih afdal, baru dibicarakan az-zakaru afdalu minal unsa, yang jantan lebih utama daripada yang betina. Dan kenapa jantan lebih utama daripada betina? Lianna lahmahu awfar wa atyab, karena daging yang jantan itu lebih lezat. Daging yang jantan itu lebih lezat. Kenapa bisa lebih lezat, Pak? Ini kita harus pahami dulu dunia binatang, Pak. Dunia binatang itu yang capek betina atau jantan? Betina, Pak. Harimau itu yang berburu itu betina. Yang jantan itu duduk, Pak, di bawah pohon. Duduk di bawah pohon. Kemudian tunggu betina berburu sana, berburu sini. Apa tugas jantan? Dia cuma melindungi, ya nanti cuma buat KK, SKCK, pegang lagi nyan menyonara lah hoda, kenya kayak apa mengkau tak kai. Itu dunia binatang gitu, Pak. Makanya kita dalam dunia semut pun kita tahu itu yang bergerak itu ratu. Ratu semut cari makan, kerahkan sana, raja duduk. Raja itu kalau ada masalah-masalah kenegaraan cuma dia bergerak. Makanya kan yang jantan tu tumbuh dia buat terus sampai ke bawah singa, tumbuh duduk, biar pakai duduk, menampak prem. Dunia binatang itu, Pak. Makanya tidak enak daging betina karena dia capek. Begitu juga kita. Kalau sudah masuk ke dunia binatang, maka yang suami duduk di rumah, duduk. Yang istri cuci laundry sana, pergi sana, lari sana, lari minta pay. Yang agak duduk di rumah dipalip jatuh, itu sudah masuk ke dunia binatang. Maka dia kekeli promo. Dulu lagi binatang. Hai betul. Anak minta rezeki, hana tip di hidung kahek, kurang bajai kok segala macam. Kan betul waktu dia bilang binatangnya dunia binatang, Pak. Nah, jadi jemaah mendekatkan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya yang jantan lebih utama disembelih karena lebih enak, dia duduk cuma. Oleh karena itu kalau suami sudah begitu sembelih. Mana lain dia kata beri. Jadi jemaah mendekatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bolehkah berkorban dengan kambing yang dikebiri? Kebiri, Pak, kalau kita bahasa dikasih. Ternyata juga kalau kita lihat keempat mazhab itu tidak diharamkan. Cuma kalau bicara mana lebih afdal, itu ternyata beda pandangan. Kalau Syafi'i lebih afdal yang tidak dikebiri. Lebih afdal yang tidak dikebiri. Tapi kalau mazhab Hambali, al-khussa afdalu minan na'jah. Yang dikebiri lebih utama daripada yang tidak dikebiri. Kenapa? Kata mazhab Hambali, yang dikebiri dagingnya lebih wangi. Hai, kayak mana tidak wangi? Dia tidak ada nafsu lagi. Itu tero jihana gadak di ke kambing inang hana gadak di. Dia duduk cuma main game aja dia, main PS, hidup pada kopi, main judi online, kerja pun keinjang anak ada di dalam pikirannya mana nafsu kayak kebiri sudah dikasih. Makanya dagingnya lebih wangi kata para ulama. Jadi tetap sah karena selama ini, Pak, katanya murno fikih kurban itu dari mulut. Padahal kalau kita baca kitab lain lagi yang disebut oleh para ulama. Nah, baik, kira-kira begini, Pak, tentang kurban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cukup banyak sebenarnya pembahasannya. Cuma tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Kita lihat dulu dalam pertanyaan sambil kita menunggu waktu salat. Sekarang terbit matahari 6.15 ya. Berarti 6.30 kita cukupkan, insya Allah. Masih ada waktu sekitar 10 menit, 15 menit. Silakan.